Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari Senin ini kita memasuki tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Ada 3 pelajaran yang akan kita bahas. Pertama, PPKN dengan materi keragaman suku bangsa. Kedua, bahasa Indonesia dengan materi menentukan makna yang terkandung pada puisi. Yang ketiga, IPS dengan materi manfaat sumber daya alam hayati dan non-hayati di lingkungan sekitar. Mari kita mulai dengan pelajaran pertama, yaitu PPKN. Keragaman suku bangsa. Keragaman mulai dari suku, ras, agama dapat menjadi pemersatu bangsa apabila masyarakat Indonesia menerapkan sikap saling menghormati dan bekerja sama. Caranya yaitu dengan menjunjung tinggi persatuan serta tidak mementingkan kepentingan kelompok. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Bhinneka Tunggal Ika oleh para pendiri negara dijadikan sebagai semboyan negara, sebagaimana ditulis pada lambang negara, burung Garuda. Sikap yang dapat diterapkan untuk menghargai keberagaman yaitu toleransi, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain, serta menjadikan keberagaman sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Kita lanjut dengan bahasa Indonesia, menentukan makna yang terkandung pada puisi. Kita dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam menjelaskan makna puisi. Hal ini tergantung pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki orang tersebut. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi. Pertama, membaca puisi dengan saksama secara berulang-ulang agar kita memahami tema puisi yang ditulis oleh penulis. Kedua, membaca setiap baris dalam bait puisi secara cermat. Ketiga, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan dalam puisi. Hal pokok yang disampaikan dapat berupa tempat, benda, maupun orang. Keempat, mencatat peristiwa penting dari setiap baris pada bait puisi. Hal ini dimaksudkan agar kita mudah untuk menjelaskan makna puisi. Yang kelima, menyusun catatan-catatan yang telah dibuat sesuai kreativitas menggunakan bahasa kalian sendiri. Anak-anak, perhatikan contoh puisi berikut ini. Puisi berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya D. Karitas. Makna puisi tersebut adalah Indonesia memiliki beragam suku budaya dari bait pertama. Dari bait kedua, walau berbeda suku budaya, kita harus tetap bersyukur. Dari bait ketiga, kami bangga menjadi rakyat Indonesia. Makna dari bait keempat, untuk itu mari kita jaga bangsa Indonesia agar tetap jaya. Pelajaran terakhir hari ini yaitu IPS, manfaat sumber daya alam hayati dan non-hayati di lingkungan sekitar.
Sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang berasal dari alam berupa unsur-unsur lingkungan alam dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut ini adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam ini terdiri dari sumber daya hewan dan tumbuhan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kita lihat untuk contohnya. Yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang keberadaannya sangat melimpah dan beragam. Khususnya di wilayah Indonesia, pemanfaatan sumber daya tumbuhan oleh manusia antara lain untuk bahan pangan, misalnya padi, jagung, gandum, dan tebu. Sebagai bahan bangunan, misalnya kayu jati, kayu mahoni, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Pertanian dan perkebunan di Indonesia menghasilkan banyak komoditas ekspor, di antaranya komoditi pertanian seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, palawija, dan buah-buahan. Komoditi perkebunan contohnya karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu. Yang ketiga, sumber daya alam hayati adalah hewan peternakan dan perikanan. Sumber daya alam hewan merupakan hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Pemanfaatan tersebut antara lain sebagai pembantu pekerjaan manusia. Misalnya, kerbau digunakan untuk membajak, kuda sebagai alat transportasi, hewan juga digunakan sebagai sumber pangan, seperti sapi, ayam, kambing, dan ikan. Kedua adalah sumber daya alam non-hayati, merupakan semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Contoh dari sumber daya alam non-hayati yang pertama adalah sumber daya air. Air digunakan untuk keperluan memasak, minum, mencuci, dan mandi. Air juga dapat digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Air juga digunakan untuk keperluan industri makanan dan minuman. Yang kedua adalah sumber daya angin. Energi yang dihasilkan oleh angin dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Negara yang sudah memanfaatkan angin sebagai sumber utama energi listrik adalah Belanda. Ketiga, sumber daya tanah. Tanah termasuk sumber daya alam yang penting untuk menunjang kebutuhan manusia. Pemanfaatan sumber daya tanah antara lain sebagai lahan pemukiman, lahan pertanian, serta sebagai tempat menyerap dan menyimpan air hujan. Ketiga, sumber daya tambang. Sumber daya alam hasil tambang memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai bahan infrastruktur atau contohnya aspal, bahan bakar kendaraan bermotor, contohnya aftur, bensin, dan solar, sebagai sumber energi, contohnya batu bara, gas cair, minyak tanah, serta sebagai perhiasan, contohnya emas, perak, dan berlian. Anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk materi hari ini. Mari kita lanjut dengan tugas tema. Tugas pertama yaitu PPKN. Kerjakanlah soal-soal berikut. Kalian salin soal berikut ini ya, lalu dijawab di buku tulis tema dengan tulisan yang rapi. Tugas kedua, bahasa Indonesia. Bacalah puisi berikut ini.
Setelah kalian baca dengan saksama, kalian tuliskan makna dari puisi tersebut. Tugas terakhir yaitu IPS. Ayo jawablah soal berikut ini. Kalian tulis soalnya dan kalian jawab di buku tulis tema. Anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.